Baik, firman Tuhan bagi kita dari 2 Timotius 4 saya bacakan. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Teman-teman, abang dan kakak dan kita sekalian, kiranya kita tetap dalam kondisi yang sehat, yang baik di tengah kondisi ini, baik jasmani dan rohani kita tetap terpelihara. Renungan dan firman Tuhan hari ini akan saya coba secara singkat dengan kondisi ini, bahwa dikatakan oleh Paulus kepada Timotius, inti daripada pesan ini adalah supaya Timotius memberitakan firman. Alasannya kenapa? Karena Timotius sudah menikmati keselamatan itu. Paulus tidak memesankan ini kepada orang lain, tetapi kepada Timotius, orang yang sudah ia muridkan, orang yang sudah menerima Kristus, orang yang sudah menerima keselamatan. Dan kita pun bersama-sama orang-orang yang sudah menerima keselamatan. Firman ini masih sangat relevan di zaman ini. Maka inti daripada pesan Paulus ini adalah beritakanlah firman di hadapan Allah dan di hadapan Kristus, demi penyataannya dan demi kerajaannya, demi kerajaan Allah, demi keselamatan, demi masuknya orang-orang menuju kerajaan Allah dan mempermuliakan Allah. Itulah alasannya, supaya kita memberitakan Injil. Maka dikatakan di situ, kapan kita harus memberitakan Injil? Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Artinya apa? Dalam segala keadaan, dalam segala waktu dan tempat, dalam segala kondisi, dan kepada siapapun, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. COVID-19 ini tidak menjadi alasan bagi kita untuk tidak memberitakan Injil. Harapannya, karena apa? Faktanya adalah sebelum kondisi ini, sebelum COVID ini, kita juga sudah banyak membuat alasan untuk tidak memberitakan Injil. Media bukan menjadi alasan, ruang perjumpaan bukan menjadi alasan. Tuhan menganugerahkan bagi kita media-media online yang sangat baik untuk menjadi tempat pemberitaan Injil. Maka kita harus memberitakan Injil kapanpun dan dimanapun, siap sedia. Alasannya adalah kenapa kita harus memberitakan Injil. 1. Kedatangan Kristus. Di hadapan Allah dan di hadapan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup. Menghakimi, penghakiman itu pasti datangnya. Kedatangan Kristus yang kedua kali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati itu pasti. Maka karena itu sesuatu yang pasti, maka kita harus memberitakan Injil. Itu bukan hoax. Itu adalah sesuatu yang pasti. Maka kita pun harus mengerjakan tugas pemberitaan Injil itu. Alasan yang kedua adalah bahwa kondisi zaman sendiri, dikatakan akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Kita menyaksikan kondisi saat ini bahwa konten-konten, tontonan-tontonan, berita-berita yang kita saksikan, kita dengarkan, kita tonton, diisi oleh konten-konten yang tidak baik. Bahkan tokoh-tokoh dari yang kontroversial, yang pengajarannya tidak baik, bukan hanya orang Kristen. Mereka punya akun-akun, mereka punya media-media sosial yang mereka pergunakan untuk memberitakan berita mereka yang tidak sehat. Maka kita harus memberitakan firman.
Jika kita tidak memberitakan firman Tuhan, maka mereka, orang-orang yang di luar sana yang belum mendengar firman Tuhan, akan menerima berita dari dunia ini, akan menerima warta tentang kebohongan, warta tentang ketidakbenaran, tontonan-tontonan yang tidak benar. Dari siapa? Dari orang-orang. Faktanya, menariknya adalah bahwa orang-orang ini pun bergiat memberikan konten, bergiat melakukan pemberitaan yang tidak benar demi keuntungan pribadi, demi diri mereka. Ini kita diminta demi kerajaan Allah. Mereka melakukannya demi kesia-siaan, kita melakukannya demi kerajaan Allah. Mereka melakukannya demi kesia-siaan, tapi mereka bergiat. Maka kita harus lebih lagi bergiat, karena ini demi kerajaan Allah yang tidak sia-sia. Bagian yang terakhir adalah kondisi Paulus sendiri. Darahku sudah mulai dicurahkan, saat kematianku sudah dekat. Artinya apa? Bahwa ini berbicara tentang regenerasi. Kenapa ada orang yang diwariskan oleh Paulus? Karena dia memberitakan firman di masa lalu kepada Timotius. Kenapa kita hari ini bisa ada di sini menikmati keselamatan dan memberitakan firman? Karena di masa lalu ada orang yang memberitakannya kepada kita. Maka jika kita berhenti sekarang, di masa depan dunia ini akan diisi oleh warta-warta yang buruk, warta-warta yang tidak sehat. Karena apa? Kita tidak meregenerasikannya. Kita tidak memiliki waktu yang panjang di dunia ini. Maka beritakanlah firman itu sekarang, baik atau tidak baik waktunya. Dan yang terakhir adalah pengharapan daripada Paulus bahwa dia akan diberikan mahkota kemuliaan oleh Tuhan. Dan bukan hanya kepada dia, tapi juga kepada kita, orang-orang yang hidup di dalam Kristus dan juga yang hidup bagi Kristus, memberitakan kerajaannya. Tetap sehat, tetap berrelasi dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian.